Akhir-akhir ini, beredar cerita tentang maraknya warga kehilangan uang secara tiba-tiba yang terjadi di desa Pringgodani. Warga setempat jadi merasa geram dan marah, pasalnya duit tabungan mereka hasil dari penjualan panen yang mereka kumpulkan selama ini telah raib hampir secara bersamaan. Aduh, duitku hilang. Siapa yang ngambil ini? Menurut saksi mata, belakangan ini sering ditemukan sesosok babi berkeluyuran di tengah malam, dan ketika dikejar, langsung hilang di tengah kegelapan malam. Maka dari itu, sekarang ini telah digiatkan kembali kegiatan pos kamling warga ketika malam hari, dan seperti biasa di pos ronda malam ini dijaga oleh si Mamat, Udin dan Hansip Bodor. Ketika mereka tengah asyik ngobrol, tiba-tiba ada seekor babi yang berlari lewat di depan mereka, maka, tanpa basa-basi mereka bertiga pun langsung mengejar babi tersebut. Tapi setelah dikejar-kejar, babi itu malah hilang menembus tembok rumah warga setempat. Benar-benar di luar akal sehat, dan mereka bertiga pun dibuat menjadi bingung serta merinding jadinya. Apa? Babi itu menghilang. Hingga keesokan paginya, benar saja seorang warga setempat histeris karena uang tabungan mereka yang sejatinya akan dipakai untuk bangun rumah malah hilang begitu saja. Astaga, uang tabunganku hilang. Warga seluruh kampung pun dibuat gempar, hingga mereka pun beramai-ramai mendatangi pemukiman warga di pinggir kaki gunung setempat, di mana di situ ada rumah peternakan babi. Mereka berpendapat bahwa pemilik peternakan babi itulah si pelaku babi ngepet yang suka mencuri harta milik warga. Warga pun berunjuk rasa di depan rumah peternakan babi tersebut. Mereka berencana akan menghancurkan atau membakar peternakan babi itu. Bakar rumahnya. Hingga datanglah si pemilik peternakan. Dia bernama Ko Aceng. Ko Aceng menemui warga yang emosi. Dia menjelaskan kalau babi yang diternaknya adalah babi biasa, bukan babi jadi-jadian atau babi ngepet seperti kabar yang beredar luas selama ini. Kalian salah, babi peliharaan saya bukan babi ngepet. Tapi warga tidak percaya, mereka tetap bersikukuh akan membakar peternakan itu. Untunglah datang Ustadz Kodrat melerai mereka. Ustadz Kodrat pun menjelaskan memang benar bahwa peternakan babi punya Ko Aceng merupakan peternakan binatang babi biasa seperti pada umumnya dan bukan babi siluman atau babi ngepet. Percayalah kepadaku, tuduhan kalian tentang babi-babi ini adalah tidak benar. Ustadz Kodrat berjanji kalau warga mau membubarkan diri, nanti malam ia akan membantu bersama warga yang jaga malam untuk menangkap si babi ngepet. Kalian tenang saja, nanti malam aku akan membantu kalian menangkap babi ngepet yang sebenarnya. Dan akhirnya barulah warga setuju untuk membubarkan diri. Dan malam pun tiba, Ustadz Kodrat dibantu Udin, Mamat dan Hansip Bodor mulai melakukan pencarian si babi ngepet. Dan petualangan pun tiba. Malamnya, Ustadz Kodrat, ditemani Mamat, Udin, dan Hansip Bodor, memulai penyelidikan. Mereka membawa peralatan sederhana, senter, golok, dan beberapa botol air suci. Udara malam terasa dingin dan mencekam. Bayangan-bayangan pohon di sekitar desa tampak menyeramkan. Mereka menyusuri jalan setapak di sekitar desa, melewati rumah-rumah warga yang gelap gulita. Ketegangan terasa di udara. Tiba-tiba, Mamat berbisik, "Itu dia." Sebuah bayangan hitam besar berlari melewati mereka. Itu adalah babi. Tanpa ragu, mereka mengejar babi tersebut. Babi itu berlari dengan kecepatan luar biasa, melewati sawah dan pekarangan rumah. Kejaran itu menegangkan dan melelahkan. Namun, kali ini, mereka lebih siap. Ustadz Kodrat memimpin dengan lantang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah berlari cukup jauh, babi itu tiba-tiba berhenti di depan sebuah rumah tua yang terbengkalai. Babi itu tampak gelisah dan berputar-putar. Ustadz Kodrat memerintahkan Mamat dan Udin untuk mengepung rumah tersebut, sementara Hansip Bodor menjaga dari kejauhan. Ustadz Kodrat mendekati babi itu dengan hati-hati. Ia membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lantang. Tiba-tiba, babi itu mengeluarkan suara seperti manusia yang merintih kesakitan. Kemudian, babi itu berubah wujud menjadi seorang pria kurus dan lusuh. Pria itu ternyata adalah Jaka, seorang warga desa yang dikenal pengidap gangguan jiwa. Ternyata ia hanya berakting berpura-pura demi menutupi identitas sebenarnya dan ia mengaku telah mencuri uang warga dengan berubah sebagai babi ngepet. Jaka akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Misteri hilangnya uang tabungan warga desa Pringgodani akhirnya terungkap.